Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta hari ini. Dalam sidang hadir pula jajaran kementerian. Inilah pemirsa taklimat Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat hari ini. Dalam kesempatan ini, Presiden menyinggung soal program penting pemerintah, yakni makan bergizi gratis. Menurut Presiden, yang paling dasar dari sebuah peradaban adalah makan. Selamat sore, salam sejahtera. Kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban, yang paling dasar adalah makan, pangan. Kalau ada orang-orang pintar mengatakan bahwa ada yang lebih penting dari perut yang lapar, ya saya persilahkan, saudara. Yang saya tahu dari sejarah ribuan tahun peradaban manusia, tidak ada masyarakat yang bertahan tanpa pangan. Punah, peradaban punah kalau tidak ada makan. Untuk menjamin pangan perlu air, perlu lingkungan yang dilestarikan, perlu lahan yang subur, perlu kebijakan yang benar. Kita bertanya sekarang, apakah harga pangan terkendali? Apakah pupuk tersedia untuk rakyat, untuk petani, dalam harga yang terjangkau? Kita bertanya, apakah anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi di sekolah? Saudara-saudara, saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan berangkat sekolah. Kita dituduh pemborosan. Kita dibilang ekonomi mau kolaps. Harga saham akan ambruk. Mata uang akan melemah. Alasannya karena boros. Saudara-saudara, saya punya keyakinan bahwa fundamental pemikiran ekonomi dan politik bernegara yang disusun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, saya punya keyakinan bahwa itu masuk akal, benar. Undang-Undang Dasar 1945 lahir dari perjuangan lama, lahir dari pengalaman penjajahan, lahir dari imperialisme. Informasi selanjutnya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo. Dengan demikian, status tersangka Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinyatakan sah.
Hakim menyatakan permohonan pra-peradilan Roy Suryo sudah tidak relevan, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Hakim juga menilai Roy Suryo berupaya menunda sidang pokok perkara dan menyalahgunakan pra-peradilan. Sebelumnya, Hakim Tunggal PN Jaksel mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Hakim pra-peradilan menyatakan putusan tersebut tidak mempengaruhi pokok perkara. Tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut Hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 89, pasal 160 ayat 3, pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan peraturan undang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Roy Suryo menegaskan dirinya menghormati putusan hakim yang menolak permohonan pra-peradilan keduanya. Untuk selanjutnya, Roy Suryo menyerahkan sepenuhnya keputusan terhadap kuasa hukumnya terkait permohonan pra-peradilan yang selanjutnya. Bagaimanapun juga kami, ya khususnya saya, tetap mengaturkan terima kasih dan apresiasi. Tapi bagi saya lumrah hal ini. Jadi ada kadang-kadang hakim tunggal itu yang memutuskan itu menyetujui, ada kadang-kadang yang memutuskan tidak menyetujui. Nah, bagi saya menyerahkan sepenuhnya. Langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya, Mas Refli, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Bu Soraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra-peradilan yang pertama. Nah ini kita bisa uji nanti. Apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak? Karena kalau kemudian itu ditolak, nah tentu saja ini ada hal yang big question mark ya, tanda tanya besar. Karena putusan yang pertama itu sudah diterima, hanya waktu itu memang belum sempat kita mohonkan. Nah, sebagai insan yang taat hukum, tentu kita menghormati putusan tersebut. Walaupun tentu kita memiliki pendapat yang berbeda, ya. Tapi tetap saja ini adalah putusan yang memang first, final, and binding, yang kita harus hargai. Ya. Hanya memang ada beberapa catatan yang perlu disampaikan. Sebagai contoh misalnya, tadi dikatakan bahwa putusannya tidak relevan lagi untuk mengajukan pra-peradilan terhadap pasal-pasal yang menersangkakan Mas Roy. Kalau kami merasa relevansi itu bukan jawaban hukum ya. Yeah. Karena relevan itu lebih pada timingnya kalau tadi. Tadi kan dikatakan kenapa waktu ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025 tidak segera mengajukan pra-peradilan. Jadi ini kawan-kawan semua memang selalu ada dilema kalau kita mau mengajukan pra-peradilan. Dilemanya adalah ya kita mengetahui bahwa success story dari pra-peradilan itu memang kecil sekali. Yes. Ya. Dan bahkan dalam beberapa hal ada politisasi dan lain sebagainya, dugaannya seperti itu. Karena itu pada waktu itu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa memberikan benchmarkingnya begini. Kalau beliau ditahan baru akan mengajukan pra-peradilan. Tapi sepanjang tidak ditahan tidak mengajukan pra-peradilan. Nah, waktu beliau ditangkap pada tanggal 19 Juni 2026 kemarin dan kemudian tidak ditahan pada tanggal 22 Juni, itu pra-peradilan diajukan di tengah-tengah waktu itu. Ya, di tengah-tengah waktu itu. Hanya memang bedanya adalah Dr. Tifa mencabutnya, Mas Roy meneruskannya karena ada yang namanya public accountability, tanggung jawab publiknya, yaitu untuk menguji bahwa kewenangan itu tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang. Maka kemudian terhadap penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu diajukan pra-peradilan dan alhamdulillah kemudian dikabulkan. Kami melihat bahwa
apa yang dibacakan oleh hakim tadi justru tidak menyentuh pada pokok permohonan kami, yaitu menguji sah tidaknya penetapan tersangka dengan menggunakan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Hakim hanya menyandarkan pada satu pemikiran, ya itu adalah satu pemikiran hukum ya dari seorang hakim, itu bukan asumsi, tapi itu pemikiran hukum yang tentu debatable ya, dan itu menjadi satu ruang diskusi hukum juga nanti ke depan dalam kerangka kita memperkaya sistem hukum kita. Yaitu apa? Hakim hanya menyandarkan pada penafsiran bahwa timingnya tidak tepat atau timingnya tidak relevan. Saya pikir ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan ketentuan pasal 82 KUHP yang lama yang tadi dibacakan oleh hakim, bahwa berdasarkan KUHP yang lama, suatu perkara pidana kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan, itu maka gugur permohonan pra peradilan. Kita beralih ke kasus lainnya. Tidak seperti rekannya Don Rito, setelah menjadi tersangka dan diperiksa penyidik, ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berkeliaran. Ahli hukum pidana mendesak penyidik segera menahan Febri karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan Don Rito telah resmi ditetapkan sebagai tersangka mega korupsi dan pencucian uang. Setelah jadi tersangka, advokat Don Rito langsung dibuih di jeruji besi. Namun, tidak dengan karibnya Febri Adriansyah. Walaupun penyidik Kejagung telah memeriksa 11 jam dengan 18 pertanyaan, ex-Jampitsus itu masih bisa melenggang bebas. Kuasa hukum Febri berdalih keputusan penyidik tidak menahan kliennya sudah tepat. Alasannya, Febri sudah bersikap sangat kooperatif. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu, tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri. Itu artinya kooperatif. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar tampaknya tidak sependapat. Menurut Fikar, sebagai mantan Jampitsus, Febri justru harus ditahan karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Nah, menurut saya dengan kedudukannya seperti sekarang ini, ya, atau mantan Jampitsus, potensi itu ada gitu. Dia setiap hari bergaulnya dengan perkara. Jadi cara apa yang dia gunakan itu pasti dia udah ngerti gitu. Karena itu menurut saya kekhawatiran 2 ini sebenarnya menjadi pertimbangan utama untuk melakukan penahanan. Protes juga disampaikan Handika Hanggowongso. Pengacara Don Rito itu menolak kliennya ditahan dengan alasan tidak ada kaitan dengan kasus yang tengah diselidiki. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan. Walaupun diduga bekerja sama mengkorupsi uang negara, namun perlakuan hukum yang diterima Don Rito dan Febri Adriansyah nampaknya berbeda. Padahal sebelumnya, Kejagung sudah berjanji akan menangani kasus yang menyerat Don dan Febri secara adil dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan kasus ex-Jampitsus, kami telah terhubung dengan rekan Muharlin yang kini berada di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Ya, selamat sore Muharlin, apa informasi terkini terkait kasus ex-Jampitsus? Iya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Untuk update perkembangan dari kasus yang menjerat nama ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah dan juga satu tersangka lain bernama Don Rito. Ini kami belum mendapatkan informasi ataupun perkembangan terbaru dari kasus tersebut. Namun update atau perkembangan terakhir yang kami dapatkan masih dengan terkait penyerahan kedua tersangka dan juga penyerahan barang bukti dari Kortas Tipikor ke Kejaksaan Agung yang dilakukan pada hari Jumat kemarin. Dan pada hari yang sama, untuk selain penyerahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor berupa barang bukti dan juga 2 orang tersangka, kemudian 2 orang tersangka yakni Febri Adriansyah dan juga Don Rito ini kemudian dilakukan pemeriksaan begitu oleh tim penyidik dari Kejaksaan Agung, yang mana dua-duanya sama-sama dilakukan pemeriksaan. Dan untuk Don Rito sendiri dilakukan pemeriksaan kurang lebih 8 jam dan dicecar sebanyak 11 pertanyaan. Dan untuk Febri Adriansyah juga sama,
dirinya dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik kurang lebih selama 11 jam dan Febri dicecar sebanyak 18 pertanyaan terkait dengan kasus yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung, yaitu salah satunya kasus tindak pidana pencucian uang PT Asabri yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dan untuk tersangka Don Rito, setelah dilakukan pemeriksaan, dirinya kemudian dilakukan penahanan di rutan Kejaksaan Agung. Namun yang menjadi pertanyaan untuk tersangka Febri Ardiansyah ini tidak dilakukan penahanan begitu usai dilakukan pemeriksaan. Padahal keduanya sudah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TPPU untuk 3 kasus yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, yakni kasus PT Asabri dan juga PT Krakatau dan juga kasus proyek PLTU. Dan hal ini tentunya menimbulkan sejumlah pertanyaan bagi publik, mengapa Febri Ardiansyah yang mana sudah ditetapkan sebagai tersangka ini tidak ditahan begitu, dan untuk Don Rito juga malah ditahan begitu. Dan untuk Febri sendiri pihak Kejaksaan Agung ini angkat bicara, yang mana keterangan atau pernyataan disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna yang menyatakan jika terkait penahanan Febri Ardiansyah itu nantinya berada di bawah wewenang dari tim penyidik Kejaksaan Agung, dan nantinya untuk kedua tersangka ini apakah nanti akan ada pemeriksaan lanjutan ataupun penyelidikan lebih lanjut, ini kami masih menunggu terkait dengan nantinya apakah hari ini akan ada pernyataan resmi dari pihak Kejaksaan Agung terkait dengan update atau perkembangan terbaru atas kasus TPPU yang dilakukan oleh mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah. Nadia. Baik, terima kasih Muharlin melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Ardiansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung ini diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK untuk mengusut perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Pembentukan tim 9 ini ada dalam sprindik baru yang sifatnya khusus yang telah dikeluarkan Kejaksaan Agung. Deretan jaksa yang tergabung dalam tim 9 sengaja dipilih berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK, hingga mereka pasti mampu menuntaskan perkara tersebut. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Usai dilimpahkan dari kepolisian, Kejagung telah mengeluarkan 3 sprindik baru dalam mengusut kasus Febri. Kejagung menegaskan tim 9 ini nantinya yang akan bertugas mengusut lebih jauh perkara korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan jangan kait-kaitkan nama Presiden Prabowo untuk suatu perkara. Pernyataan ini menanggapi pernyataan Hotman Paris bahwa Kapolri tidak tanya Presiden Prabowo dulu untuk mengusut kasus. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malah ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Terkait dengan ini Mas, Bang Hotman kemarin kan bilang kalau Febri Ardiansyah itu kebanggaannya Pak Prabowo.
minta dikaji katanya proses hukumnya, tanggapan istana mungkin Mas Tas? Ya itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan pemulukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa klaim Bang Hotman. Ya saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan Presiden Prabowo akan segera menerbitkan Kepres terkait pengangkatan Kuntadi sebagai Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Pemerintah targetkan proses administrasi rampung pekan ini. Akun tadi yang disusun menjadi Jampitsus itu sudah Insya Allah minggu ini akan kita selesaikan. Tim 9, benarkah bebas tekanan? Kejaksaan Agung membentuk tim khusus beranggotakan 9 jaksa untuk mengusut kasus yang menyeret Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung ini diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Apakah komposisi ini cukup menjadi jaminan bahwa proses penyidikan akan berjalan independen, transparan, dan mampu memulihkan kepercayaan publik? Untuk membahas lengkap lebih lanjut telah bergabung bersama kami mantan anggota Komisi Kejaksaan yang juga Direktur Eksekutif Democratic Judicial Reform, Batara Ibnu Reza. Selamat sore Pak Batara. Selamat sore Mbak Raisa. Ya Pak Batara, ini kan Kejagung membuat tim khusus yang terdiri dari 9 orang. Mayoritas jaksanya ini adalah alumni KPK ya. Kalau dari perspektif Bapak sebagai mantan anggota Komjak ini, apakah pembentukan tim 9 ini diperlukan? Pembentukan tim 9 ini sebenarnya hal yang biasa ya. Artinya meskipun kita harus apresiasi, akan tetapi kan isunya bukan itu yang ada di dalam masyarakat, yaitu adalah isu yang paling penting yang ingin diketahui masyarakat, apakah kemudian sudah ada keputusan dari kejaksaan untuk menahan tersangka utama dalam hal ini. Kenapa saya sebut tersangka utama? Karena tersangka sebelumnya sudah ditahan, sudah dilakukan penahanan terhadap tersangka DR ya. Nah ini terpenting, jangan kemudian digeser dengan tim 9. Saya tahu bahwa tim 9 ini rata-rata merupakan alumni KPK ya. Saya ada beberapa yang saya tahu sedikit dari tim 9 itu ya, orang-orang di dalam tim 9 itu yang memang memiliki kredibilitas. Akan tetapi problemnya adalah sejauh mana Kejaksaan Agung dapat dipercaya dalam menuntaskan kasus ini, karena kita tahu bahwa sejak awal kasus ini bermula sudah banyak sekali intervensi yang dilakukan dari awal gitu ya. Jadi dramanya sudah banyak. Nah, ditambah lagi kemudian sempat juga terjadi penurunan status kan terhadap 2 orang tersangka tersebut menjadi saksi dan kemudian dikembalikan kembali. Jadi pertanyaan besarnya adalah soal kepercayaan publik terhadap kejaksaan. Nah, tim 9 ini bukan masalah orang yang dapat dipercaya. Apakah kemudian pimpinan kejaksaan dapat memberikan keleluasaan dan independensi sebagaimana jaminan undang-undang akan kerja-kerja jaksa? Nah, persoalan itu yang kami ragukan, sehingga posisi mayoritas saya rasa dari masyarakat saat ini lebih inginkan kasus itu sejak awal ditangani oleh KPK. Karena kalau sama saja jika kan yang mau diperiksa ini adalah mantan orang satu dalam bidang penuntutan pidana khusus ya, dalam hal ini korupsi dan tindak pidana umum, dan bagaimana mungkin kemudian diperiksa oleh orang yang berada di bawahnya atau mantan anak buahnya sendiri. Keraguan ini wajar saya rasa bagi masyarakat dan juga kita semua, karena bisa melihat ya seperti saya katakan dramanya sudah banyak, bagaimana kemudian upaya ini itu yang kemudian dalam kaitannya dengan upaya kompromi dan segala macam yang diselesaikan setengah kamar dan segala macam, dan akhirnya Kejaksaan Agung mendapatkan limpahan itu dari Polda Metro Jaya. Tetapi kan pertanyaannya, meskipun penyidik 9 orang itu apakah memiliki kekuatan besar? Tentunya adalah sejauh mana kemudian niat baik, yang sinyalemen baik ya, yang diberi kejaksaan untuk menahan dahulu gitu. Dan kita tidak tahu juga di mana sekarang tersangka yang satunya, tersangka Febri saat ini gitu. Meskipun advokatnya atau penasihat hukumnya mengatakan bahwa berusaha untuk tidak melakukan penahanan, saya rasa wajar sebagaimana tugasnya, tetapi bagaimanapun juga ini penting untuk memberikan sinyalemen baik kepada masyarakat.
Ya, Pak Batara, ini kan seperti yang Bapak tadi katakan, tentunya publik menginginkan sebenarnya kasus ini ditangani oleh KPK. Namun apakah dengan pembentukan tim 9 ini yang jaksa-jaksanya itu merupakan alumni KPK, Bapak melihatnya ini hanya sebagai formalitas saja atau latar belakang sebagai alumni jaksa KPK ini bisa menjadi jaminan penyidikan akan berjalan independen? Latar belakang KPK itu sudah cukup baik ya. Artinya memang kejaksaan sepertinya sengaja memilih 9 orang ini. Ya, dengan sengaja. Tetapi pertanyaan itu tidak menjawab pertanyaan, hal itu tidak menjawab pertanyaan. Apakah kemudian para jaksa yang 9 orang ini, para penyidik 9 orang ini merupakan jaksa, ini dapat secara leluasa melakukan penyidikan. Sebagai ini besar loh, kasus mega korupsi yang luar biasa, namun sejak awal diperlakukan berbeda. Anda bisa membandingkan dengan sejumlah kasus korupsi besar yang lain yang baru-baru ini ya kira-kira ya tidak sampai setahun bagaimana kejaksaan kemudian memperlakukan mereka ketika alat bukti sudah muncul dan langsung dilakukan penetapan tersangka dan dilakukan penahanan. Tapi yang justru sebaliknya di sini kan kita bisa lihat bagaimana perlakuan kejaksaan terhadap tersangka yang berasal dari institusinya. Yang terjadi justru adalah dengan memberikan pesan bahwa harus ada menghormati prinsip prinsip-prinsip tidak bersalah sebelum diputus pengadilan maka tidak ada kesalahan. Ini kan agak gimana ya? Atau yang disebut sebagai presumption of innocence atau praduga tak bersalah itu dipakai gitu. Hal-hal yang sifatnya komunikatif, komunikasi yang diberikan kejaksaan ini memberikan sinyalemen yang justru negatif gitu. Justru ini yang kami sebut sebagai tebang pilih. Nah, 9 orang ini mau bekerja bagaimana kalau misalnya di dalam institusinya tidak memberikan keleluasaan. Artinya ada satu kata dengan perbuatan gitu. Oke, 9 ini diberikan kebebasan, tapi sebagai sinyalemen baik lakukan penahanan terlebih dahulu. Kami akan lakukan pemeriksaan. Dan Jaksa Agung dalam hal ini sebagai pimpinan tertinggi dari institusi kejaksaan seharusnya juga memberikan dukungan dan melakukan tugasnya sebagai pimpinan, sebagai prosecutor general, sebagai penuntut umum tertinggi. Sehingga kemudian anak buahnya dalam hal ini 9 orang itu nyaman untuk bisa dapat melaksanakan tugasnya. Kan sepertinya seolah-olah ini 9 orang ini dijadikan bahwa ya udah ini sudah 9 orang, nah silakanlah 9 orang ini sebagai silakan bekerja, tetapi untuk dukungan di dalam ya kita tidak tahu seberapa besar dukungan di dalam yang diberikan gitu. Apakah ada halangan-halangan yang diberikan kepada mereka, kita tidak tahu karena tiba-tiba saja Kejaksaan Agung hanya mengandalkan 9 orang ini. Namun alangkah baiknya jika 9 orang ini diberikan, sekali lagi kata pentingnya adalah keleluasaan dan melakukan penyidikan sesuai dengan jaminan undang-undang. Baik. Nah, Pak Batara, kalau misalnya tujuan untuk membentuk tim 9 ini tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan publik. Nah, apakah dengan pembentukan tim ini sudah cukup atau harus ada mekanisme pengawasan lain yang dilakukan oleh Kejagung atau bagaimana? Sebenarnya mekanisme pengawasan itu harus dilakukan di luar Kejaksaan Agung gitu ya. Atau di luar kejaksaan dalam hal ini institusi kejaksaan. Yang pertama tentunya dari segi penanganan kasus mesti ada supervisi. Sebagaimana kami minta adalah supervisi melekat dari KPK dalam hal ini. Karena bagaimanapun juga dari segi aturan itu diperbolehkan. Yang kedua yang kami sayangkan adalah tidak proaktifnya Komisi Kejaksaan dalam hal ini dalam menjalankan pengawasan. Yang seharusnya sejak hari-hari pertama mereka sudah lebih banyak terlibat dalam memberikan pengawasan secara melekat terhadap institusi ini karena memang tugasnya sesuai dengan Perpres 18/2011 adalah sebagai pengawas eksternal dalam hal. Sayangnya kesempatan itu tidak dilakukan. Ya, kesempatan pertama itu tidak dilakukan oleh Komisi Kejaksaan. Yang terjadi alih-alih menjalankan fungsi pengawasannya, justru mereka mengalihkan pengawasan tersebut kepada pengawas internal dalam hal ini Jamwas yang kebetulan juga PLT Jampitsus. Nah, kita mengetahui kemudian bagaimana kemudian pengawasan dilakukan Komisi Kejaksaan itu kan cenderung
menjadi sangat sangat terlebih ketika pasca pertemuan Komisi Kejaksaan dengan Jaksa Agung, seolah bahwa Komisi Kejaksaan memberikan fungsi pengawasannya kepada Jaksa Agung Muda bidang pengawasan, artinya pengawasan internal. Nah, memang kebetulan Jamwas adalah PLT Jampitsus, dan itu terjadi sebelum adanya perubahan status dari tersangka menjadi saksi, kemudian menjadi tersangka kembali atau ubah ralat. Ini yang kemudian yang kami sayangkan. Karena itu saya rasa supervisi KPK itu menjadi sangat penting ya. Karena bagaimanapun juga ini bukanlah kasus yang kita harus pandang secara normatif, tetapi kasus yang mendapatkan perhatian publik, banyak nuansa politik di dalamnya, banyak kepentingan yang kemudian terlibat di dalamnya, sehingga perlu ada penanganan yang ekstra dalam. Baik. Ya seperti yang Pak Batara tadi katakan, ini kan perkara ini kan melibatkan mantan petinggi institusi Kejagungnya sendiri. Lalu bagaimana ini untuk menjaga penyidikannya agar tetap objektif? Nah, penyidikan, ya sekali lagi, penyidikan itu tentunya tidak bisa dilakukan dalam situasi normal begitu. Saya cuma tidak yakin saja dengan kejaksaan saat ini, ya. Kenapa saya katakan berbeda ketika masa saya mengawasi kejaksaan dengan masa saat ini? Begitu banyak hal yang istilahnya melibatkan kasus ini, terlebih lagi keterlibatan dalam hal ini TNI di dalamnya. Tentunya sulit untuk mengatakan bahwa kejaksaan saat ini independen. Nah, penyidikan yang kemudian dilakukan oleh 9 penyidik senior itu terhadap Febri tentunya tidak tanpa halangan pastinya. Tentunya mereka akan mempertimbangkan halangan-halangan tertentu dan sejauh mana halangan itu dapat mereka terabas. Nah, halangan itu tentunya tidak hanya ada di dalam kejaksaan, tetapi juga di luar kejaksaan. Dan bagaimana kemudian kejaksaan dapat menjawab pertanyaan ini, atau memang kejaksaan bisa bekerja sendiri tanpa kemudian bekerja sama dengan pihak yang lain, khususnya misalnya dengan masyarakat sipil atau dengan KPK dalam hal untuk menuntaskan kasus ini. Ini kan baru 2 tersangka yang kemudian terlihat ya, tapi kan kita mesti melihat bagaimana pengembangan penyidikan yang dilakukan kejaksaan dalam hal ini. Karena saya yakin tidak hanya sampai di sini. Kortas Polda Metro Jaya juga saya rasa memiliki sejumlah informasi berkaitan dalam hal itu ya. Jadi artinya kejaksaan tidak hanya sendiri untuk mengembangkan kasus ini, meskipun sudah dilimpahkan, tapi penyidik kan dalam hal ini penyidik kepolisian harus juga ikut serta, diajak bekerja sama. Jangan kemudian kasus ini diselesaikan dengan sesuatu di bawah meja, setengah kamar dengan kompromi, sehingga kemudian ya sudah cukup 2 orang ini saja dan tidak ada hal yang lain. Dan kemudian kita tahu bahwa penanganannya setengah hati kan. Jujur aja publik masih menunggu apa yang dilakukan oleh kejaksaan. Ya, Pak Batara tadi kan seperti yang Bapak bilang, ini kan Komjak sudah meminta pengawasan perkara itu diserahkan ke Jamwas. Tapi sebenarnya kalau tidak diserahkan, sejauh mana Komjak ini punya ruang untuk mengawasi jalannya penyidikan kasus ini, Pak? Komisi Kejaksaan sebenarnya memiliki peran yang sangat penting ya di dalam pengawasannya begitu. Saya tidak ingin membandingkan masa saya, tetapi kita bisa lihat bahwa kita baik di masa saya maupun di masa saat ini kan memiliki bekerja sesuai dengan dasar hukum yang sama, yaitu Perpres 18/2011 tentang Komisi Kejaksaan. Nah, di situ kita bisa lihat bagaimana kemudian pengawasan terhadap jaksa sesuai dengan kode etik dan undang-undang itu patut dijalankan, dilakukan secara melekat. Nah, artinya sejauh mana kemudian Komisi Kejaksaan mendapatkan dirinya dan berani secara via-via dengan kejaksaan. Persoalannya adalah saat ini saya belum melihat bagaimana kemudian ada semacam sikap yang berbeda dari Komisi Kejaksaan ketika melihat ada jaksa-jaksa yang menyimpang gitu ya. Namun lebih banyak menyerahkan itu kepada pihak Jamwas dalam hal ini. Seharusnya kan itu bisa dilakukan dengan langkah-langkah, misalnya mendatangi Jaksa Agung dan kemudian meminta untuk dilibatkan dalam melakukan pengawasan secara eksternal, karena memang itu adalah
mandat yang diberikan oleh peraturan presiden, dan juga memang Komisi Kejaksaan dalam ini bertanggung jawab pada presiden. Dan jika itu tidak diberikan, maka kemudian sangat mudah bagi Komisi Kejaksaan untuk melaporkan situasi tersebut pada presiden. Ya, jadi asal mau saja gitu loh. Karena balik kalau kita dibandingkan, ketika masa saya dulu ketika kasus Pinangki misalnya, bagaimana kemudian Komisi Kejaksaan pada saat itu sangat keras memberikan peringatan dan juga melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus dan juga bagaimana mengikuti kasus secara langsung. Dan tidak hanya itu, dalam kasus misalnya Novel Baswedan, penyiraman air keras, juga kami diberikan kesempatan untuk melakukan dalam tanda kutip pemeriksaan, karena di dalam mekanisme kami tidak ada istilah pemeriksaan tetapi wawancara, ya, bagaimana pemberitaan keterangan dalam hal ini untuk melihat apakah kemudian penuntutan yang dilakukan dan bagaimana tata cara penuntutan itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan bagaimana kemudian penentuan terhadap apakah dijatuhkan penuntutan selama 1 tahun atau tidak itu ditentukan secara fair atau sesuai dengan peraturan. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan karena itu sudah pernah dilakukan. Jadi jangan pernah kemudian beralasan bahwa kalau kami lakukan pengawasan eksternal terkesan bahwa kami melakukan atau turut campur terhadap perkara. Tidak, itu adalah tugas Komisi Kejaksaan yang secara tegas diatur di dalam peraturan presiden. Ya, Pak Batara, ini dari 9 nama di tim khusus yang dibentuk Kejagung ini, apakah bisa dipastikan kalau ditelusuri itu rekam jejak masing-masing dari 9 nama ini, mereka itu benar-benar bebas, tidak pernah berada di satu rantai komando dengan Febri atau tidak memiliki hubungan kedinasan dengan Febri begitu? Atau Kalau itu tidak, atau pernah pun tidak jadi masalah? Ya, kalau dipastikan ya bisa saja gitu, karena itulah pentingnya ya, kita bisa melihat bagaimana apakah mereka pernah bersinggungan, bekerja sama, atau misalnya pernah menjadi hubungan anak buah dan atasan, itu bisa dilakukan kok. Dan itu bisa ditanyakan dengan kejaksaan langsung. Tapi apakah kemudian mereka dapat secara independen, ini menjadi pertanyaan. Problemnya adalah kecurigaan kita akan sikap ewu pakewu ya terhadap mantan atasan, ya, akan rekan satu korps, dan bagaimanapun juga ini menjadi penting gitu. Ditambah lagi lemahnya pengawasan eksternal oleh Komisi Kejaksaan, kemudian rentannya dari intervensi. Makanya kemudian ini tidak bisa dinyatakan dalam situasi yang biasa. 9 orang ini harus diapresiasi dari segi prestasi ya. Saya misalnya mengetahui misalnya Ibu Katarina Girsang misalnya, salah satu dari 9. Beliau mantan Kepala Biro Hukum KPK dan memang memiliki prestasi yang luar biasa gitu. Tapi beliau tidak bisa kerja sendiri gitu. Atau misalnya Pak Muhyiddin yang saat ini juga menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Orang yang sangat luar biasa, dan selama pimpinan beliau di Sumatera Utara sudah berapa? 5 jaksa Kajari yang kemudian kena operasi tangkap tangan atau melalui Pamtas, itu wajib diapresiasi. Nah, artinya kita bisa melihat dan menelusuri bahwa itu karena mereka bekerja sesuai dengan peraturan perundangan dalam situasi normal. Nah, saat ini apakah mereka dapat bekerja dengan tekanan yang sangat luar biasa? Pertama, tekanan publik yang begitu luar biasa atas kasus ini. Yang kedua, tekanan dari institusi mereka atau institusi atau lembaga yang lain. Nah, ini berat saya rasa. Tanpa kemudian ada keterlibatan atau perlindungan atau jaminan khususnya dari Jaksa Agung. Kan kita bisa melihat Jaksa Agung saat ini kan tidak berbicara apa-apa toh. Sejak kasus ini bergulir, tidak ada suaranya beliau, jadi artinya lebih banyak Kapuspen yang berbicara dalam hal ini. Toh ketika Kapuspen melakukan ralat juga tidak secara langsung kan diberikan kepada rekan-rekan media. Nah, ini yang membuat kami distrust gitu terhadap kejaksaan gitu, bukan terhadap 9 orang ini. Berarti seharusnya ada jaminan dari Jaksa Agung untuk 9 jaksa-jaksa ini untuk memastikan mereka ini bebas tekanan gitu, Pak? Pastinya demikian, dan juga kebebasan akan mereka jika dimungkinkan untuk disupervisi oleh KPK. Artinya Jaksa Agung atau kejaksaan secara umumnya tidak dapat kemudian menghalangi upaya-upaya pengungkapan kebenaran terhadap kasus ini. Jadi bukan sekedar, saya tidak menghalangi, tetapi itu kan di permukaan ya. Persoalannya adalah publik ingin tahu bagaimana kemudian seterusnya. Nah, memang paling mudah saat ini untuk memberikan sinyalemen terbaik adalah lakukan penahanan.
sebagaimana kejaksaan menangani perkara mega korupsi sebelumnya, di mana misalnya dalam kasus Nadiem langsung ditahan, bagaimana dalam kasus Tom Lembong langsung ditahan, bagaimana kasus mantan Menkominfo dahulu juga ditahan. Ini kan tidak, gitu ya. Bahkan seolah-olah disimpan lebih dahulu, dibela segala macam, kooperatif dan segala macam. Sejauh mana kemudian publik bisa percaya dengan manuver seperti ini, gitu. Makanya kemudian saya tidak mau bergeser dengan isu itu. 9 orang ini saya anggap adalah ya semacam pulau dari satu pulau di mana pelautannya lagi sedang dalam keadaan anomali begitu. Nah, itu saja. Baik. Lalu indikator apa Pak nantinya yang bisa dijadikan ukuran ini untuk penyidikan ini benar-benar independen gitu dari kacamata publik? Ya, independensi itu kan bisa dilihat bagaimana kemudian 9 orang ini bekerja dan tentunya secara dengan mengadopsi prinsip akuntabilitas dan transparansi itu bisa dilakukan dengan melibatkan publik. Sejauh mana kemudian publik diberikan secara berkala tentang progres atau kemajuan penyidikan yang dilakukan, gitu kan? Karena terus terang banyak sekali pertanyaan terhadap kasus-kasus ini, terutama kita mengetahui dari bagaimana kemudian pernyataan yang dilakukan oleh tersangka Febri di hari Jumat minggu lalu, bagaimana kemudian itu perlu diklarifikasi dalam kerangka penyidikan. Ya, sehingga kita bisa mengetahui apakah dari mana sejumlah uang itu, dari mana emas itu. Tersangka yang lainnya bisa saja mengatakan klaim itu sebagai miliknya, tetapi kan kita lebih mengetahui apakah ini memang benar-benar miliknya atau ada sesuatu hal yang lain. Nah, ini ungkapan hal-hal yang perlu diungkap itu yang menjadi fokus dari kejaksaan. Dan 9 orang ini perlu kiranya untuk lebih bebas berhubungan dengan media atau dengan mitra strategisnya dalam hal ini, tentunya bisa pihak penyidik kepolisian dan juga dengan KPK untuk bisa mengungkap ini secara bersama. Jadi ini bukan sekedar kerja kejaksaan ya, meskipun 9 orang itu rata-rata adalah para jaksa senior ya, para jaksa yang memiliki pengalaman dalam penyidikan kasus korupsi dan TPPU. Ya, terakhir Pak Batara, ini kalau nantinya dalam proses penyidikan ini tidak ditemukan lah bukti untuk memperluas perkara ke pihak-pihak di luar Febri begitu. Apa yang harus dilakukan agar publik itu bisa percaya dan tidak menganggap hal itu sebagai bentuk perlindungan pada pihak tertentu? Nah, ini sebenarnya tidak perlu ditanyakan ke saya, tapi ditanyakan kepada penyidik, karena kita tahu bahwa tidak mungkin ada orang yang menguasai uang sekian banyak. Ya, dengan emas sekian. Saya ingin mengatakan bahwa kasus penguasaan emas yang paling banyak, rekor yang sebelumnya dipecahkan oleh Sekretaris MA Zulfikar. 50 kilo, sekarang 74. Ya, dan itu berhasil diungkap begitu ya jaringannya, sehingga terjadi perubahan dan mutasi besar-besaran di lingkungan hakim, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nah, apakah kemudian pertanyaan ini diarahkan seharusnya pada kejaksaan? Apakah kemudian itu tidak berhasil diungkap atau ada hal yang lain yang kemudian hanya dibatasi pada hal-hal tertentu atau ada penghalang? Nah, itu ungkapkan saja kepada publik, karena bagaimanapun publik sebenarnya sudah mengetahui dari awal bahwa dramanya sudah ada di awal ketika polisi melakukan penggeledahan. Bagaimana masuknya TNI, bagaimana kemudian Presiden memanggil Kapolri dan Jaksa Agung, bagaimana kemudian ada Menteri Pertahanan di sana. Jadi banyak hal yang kemudian perlu diungkap. Tentunya kali ini dalam rangka dan dalam kerangka hukum acara. Dan tentunya teknik penyidikan itu kami berikan kepada kejaksaan. Bagaimana teknis pada 9 orang itu yang memang mereka senior dan mereka ahli dan mereka punya pengalaman, ya. Dan kami percaya bisa. Namun lingkungannya dan tentunya keleluasaan yang diberikan dan tidak ada intervensi politik, itu yang akan dapat menentukan keberhasilan dari pengungkapan kasus ini. Baik, terima kasih Pak Batara telah berbagi bersama kami dan terima kasih juga atas waktunya di Sindo Sore. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih sama-sama, selamat sore.
Pemirsa, Forum Pemret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris dalam merespon pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah pada 17 Juli lalu. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Forum Pemret Retno Pinasti menyatakan pilihan kata dan cara Hotman Paris Hutapea dalam respon pertanyaan wartawan tidak profesional dan merendahkan profesi wartawan yang sedang bekerja. Retno mengingatkan bertanya merupakan cara wartawan mengonfirmasi dan menggali keterangan narasumber. Hal itu sebagai bagian proses kerja jurnalistik dan disiplin verifikasi yang profesional dan dilindungi undang-undang. Senada dengan Forum Pemret, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam pernyataan kuasa hukum Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea. IJTI menilai pernyataan Hotman Paris cenderung melecehkan, merendahkan, dan menyudutkan profesi jurnalis. IJTI mengimbau semua pihak untuk saling menghargai jurnalis yang sedang menjalankan tugas profesinya. Kritik terhadap Hotman Paris juga datang dari Dewan Pers yang menilai ketidaksetujuan atau ketidaksenangan terhadap pernyataan wartawan semestinya disampaikan dengan cara yang beretika. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menjelaskan, aktivitas menggali informasi dari narasumber merupakan bagian dari proses jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Maka dari itu, ia meminta semua pihak menghormati wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Sikap. Satu, menyesalkan sikap advokat Hotman Paris yang menjawab pertanyaan wartawan dengan ungkapan yang bernada merendahkan. Ketidaksetujuan atau ketidaksenangan atas sebuah pertanyaan oleh wartawan hendaknya ditanggapi dengan cara yang lebih rasional dan beretika. Dua, meminta semua pihak untuk menghormati wartawan dalam melaksanakan kerja jurnalistiknya. Seorang wartawan mengajukan pertanyaan adalah untuk menggali informasi, mendengarkan versi narasumber atas sebuah peristiwa yang itu merupakan bagian dari proses jurnalistik yang dilindungi oleh pasal 4 ayat 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, semua itu merupakan bagian dari upaya wartawan dalam menjalankan perannya seperti diamanatkan dalam pasal 6 Undang-Undang Pers, yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebinekaan. Juga mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kemudian memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, Dewan Pers mengingatkan wartawan untuk selalu mematuhi dan mempedomani Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan profesinya. Menanggapi kecaman yang berdatangan, pengacara Hotman Paris meminta maaf kepada wartawan. Permohonan maaf tersebut disampaikan melalui akun media sosial miliknya. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih.
Pemirsa, Kortas Tipikor Polri telah menahan 2 dari 3 tersangka kasus dugaan korupsi investasi pengadaan batubara untuk PLN Batubara atau PLNBB. Kerugian negara mencapai 38,8 miliar rupiah. Pertama adalah IP selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA, dan tersangka kedua adalah SSN selaku Kepala Divisi Operasional Bintang Abadi Sampurna atau BAS. Sementara itu tersangka SH selaku Direktur PT BAS saat ini berstatus narapidana dalam kasus lain. Kasus ini bermula saat PT BAS memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT PPA dengan plafon awal 50 miliar. Namun pada realisasinya total dana yang dicairkan justru membengkak hingga 67,32 miliar melalui 8 tahapan pencairan. Pelanggaran aturan pun ditemukan meliputi ketiadaan verifikasi langsung ke pihak PLN Batubara serta pengabaian keabsahan dokumen pendukung. Kerugian negara berdasarkan perhitungan BPK mencapai 38,8 miliar rupiah. Yaitu yang pertama saudara IT selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset Persero. Dan yang kedua adalah saudara FSN selaku Kepala Divisi Operasional PT Bintang Abadi Sampurna. Sementara itu untuk tersangka FH selaku Direktur PT Bintang Abadi Sampurna saat ini telah berstatus sebagai narapidana dalam perkara lain dan sedang menjalani pidana di Lapas Salemba. Fasilitas pembiayaan senilai 50 miliar diberikan kepada PT BAS Bintang Abadi Sampurna melalui skema invoice financing. Namun dalam pelaksanaannya dana akhirnya dicarikan mencapai sekitar 67,31 miliar rupiah melalui 8 kali pencairan. Penyidik menemukan adanya serangkaian penyimpangan mendasar antara lain. Pertama, proses due diligence dan analisis risiko tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Informasi lain, pemirsa, pimpinan DPR menggelar rapat bersama pemerintah membahas anggaran penyeberangan kapal perintis. Rapat tersebut untuk mencari solusi terhadap masalah kebutuhan anggaran penyeberangan perintis. Rapat langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Perhubungan Budi Purwakandi, Mensesnek Prasetyo Hadi, beserta jajaran Direksi BUMN Sektor Transportasi. Dalam rapat ini, pemerintah dan DPR menyepakati tambahan anggaran untuk mendukung operasional penyeberangan kapal perintis yang selama ini terkendala pembiayaan. Tambahan anggaran tersebut sekitar 139 miliar rupiah untuk PT ASDP Indonesia Ferry dan sekitar 70 miliar rupiah untuk PT Pelni. Langkah strategis diambil guna memastikan konektivitas dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat di daerah terpencil tetap berjalan optimal. Mencari solusi terhadap masalah kebutuhan anggaran untuk penyeberangan perintis yang tadi alhamdulillah rapat tidak berjalan terlalu lama karena sudah bisa kita sepakati dan angka-angka yang dibutuhkan oleh Menkeu langsung diberi kesanggupan karena yang pertama bukan masalah angkanya, tetapi adalah ini bentuk prioritas dan atensi utama. Terima kasih, masih di Sindo Sore. Viral adanya perusakan dan intimidasi tetangga di Pacoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. Polisi mendatangi rumah korban. Korban pun sudah melaporkan ke polisi dan kini dalam tahap penyelidikan. Sebuah rekaman CCTV rumah memperlihatkan aksi perusakan dari tetangganya. Tak hanya sekali, beberapa kali tetangga berusaha merusak rumah di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Rekaman CCTV ini pun disebarluaskan di media hingga kemudian viral. Korban pemilik rumah yang dirusak akhirnya melaporkan kejadian ke polisi. Polisi yang datang langsung menyelidiki kasus ini dan memeriksa sebanyak 6 orang saksi. Putra ataupun anak pelapor dan juga terlapor memang kerap kali bertengkar ataupun berantem mengenai hal-hal yang memang diributkan. Jadi berkembang dan beberapa kali juga sudah didamaikan.
Dan kali ini memang seperti yang dilihat dalam video yang beredar, kita lebih melihat ataupun pelapor sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengerusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut. Kita perlu pendalaman. Kita juga masih mengumpulkan alat bukti mengenai teror dan teror ataupun intimidasi tersebut. Diketahui pelaku telah melakukan aksinya sejak tahun 2024 lalu. Meskipun sudah sempat dilakukan mediasi, tetapi pelaku kembali melakukan aksinya. Pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan terhadap pelaku dan akan dilakukan tes kejiwaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini antri bahan bakar solar masih terjadi di sejumlah daerah. Salah satunya di Manado, Sulawesi Utara, pemilik kendaraan bahkan rela antri selama berjam-jam demi mendapat BBM. Ratusan kendaraan di Manado, Sulawesi Utara antre selama hampir 2 jam demi mendapatkan BBM solar. Di SPBU Sario dan SPBU Wanea, antrean panjang terjadi pada pagi hari, dan sopir mengaku mereka harus antre sebelum SPBU dibuka. Antrean panjang BBM dikeluhkan sopir karena membuat mereka kehilangan penghasilan. Ya ada begini, setiap hari itu selalu antrian. Hampir semua SPBU Semua SPBU. Ini rugi nggak dengan kan sistem retasi? Ya pasti rugi. Antrean demi mendapatkan bahan bakar minyak sebelumnya juga sempat terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Demi mendapatkan solar bersubsidi yang masih langka, ratusan kendaraan antre hingga lebih dari 3 km pada salah satu SPBU. Sebagian dari warga yang antre terdepan bahkan rela menginap di SPBU demi mendapatkan solar bersubsidi. Sejumlah warga mengaku tidak ada pilihan karena di SPBU lain akan menemukan kondisi yang sama. Bahkan jika memaksa untuk tetap berjalan, mereka khawatir akan kehabisan BBM di perjalanan. Nggak dapat. Udah kemana-mana nih Bang nyari minyak. Waktu kita lah. Waktu ya. Tunggu 1 jam, 2 jam. Kelangkaan solar ini terjadi hampir 1 bulan. Warga berharap pasokan dan distribusi BBM kembali normal sehingga antrean panjang tidak terus terjadi. Dari Manado dan Mandailing, Natal, tim liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melakukan peletakan batu pertama pembangunan peternakan sapi perah di Brebes, Jawa Tengah. Mega Farm sapi perah ditargetkan mampu memproduksi 180.000 ton susu per tahun, setara dengan 20% dari total produksi susu nasional. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan peletakan batu pertama pembangunan peternakan sapi perah berkelas dunia milik PT Global Dairy bersama di Desa Karangbale, Larangan, Brebes. Turut hadir Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Pembangunan peternakan sapi perah upaya mewujudkan swasembada susu yang menjadi salah satu target Presiden Prabowo Subianto. Putra terbaik bangsa membangun untuk industri susu. Ini kita nantikan dan ini adalah harapan Bapak Presiden Republik Indonesia. Ini produksi bisa mencapai 180. Ini bisa mencapai produksi 180.000 ton per tahun. Nah, ini bisa memenuhi sama dengan 20% dari produksi nasional. Kembali di Sindo Sore, jika di Indonesia persoalan kenaikan gaji pejabat yang kerap jadi pro dan kontra, di New York berbeda, pemirsa. Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak tawaran kenaikan gajinya sebesar 18% meskipun telah disetujui Dewan Kota. Wali Kota New York Zohran Mamdani menegaskan menolak kenaikan gaji dirinya sebesar 18% yang telah disetujui oleh Dewan Kota New York. Padahal jika diterima, gajinya akan naik dari 258.750 US dollar menjadi 305.800 US dollar.
Kenaikan gaji ini berawal dari keinginan Dewan Kota New York menaikkan gaji mereka sendiri yang satu paket dengan kenaikan gaji wali kota. Usulan disetujui suara mayoritas hingga menunggu pengesahan. Namun Zohran Mamdani enggan menerimanya karena tidak pernah mendengar dari warga atau perangkat daerah New York bermasalah soal gaji. Just elaborate on why. I haven't knocked on anyone's door in New York City, and they've said their concern is that the mayor makes too little. So, Thank you, everyone. That's not my concern either. Thank you. Like, it won't be mine. If it was mine, then that would mean I would accept. Yeah. I will not accept a pay raise. Pemirsa, Amerika Serikat menggempur Iran selama 8 malam berturut-turut. Serangan ini merupakan balasan terhadap serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania pada 17 Juli lalu. Komando Pusat Amerika Serikat menyelesaikan serangkaian serangan terhadap Iran pada 18 Juli 2026. Pasukan CENTCOM berhasil menghantam fasilitas pengawasan pantai, pertahanan udara, kemampuan maritim, dan penyimpanan rudal dan drone Iran. Lebih dari 50.000 pasukan Amerika di Timur Tengah dikerahkan. CENTCOM sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa 2 tentara Amerika tewas dan 1 lainnya masih hilang setelah serangan Iran terhadap pangkalan mereka di Yordania. IRGC sebelumnya mengatakan menargetkan pangkalan Amerika di Azraq, Yordania sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat terhadap infrastruktur Iran. Garda Revolusi Iran merilis video serangan terbaru sebagai rangkaian serangan balasan ke Amerika. Rangkaian serangan balasan Iran ini merupakan bagian dari Operasi Nasr 2. Pasukan Garda Revolusi Iran merilis video serangan terbarunya sebagai serangan balasan ke sejumlah fasilitas Amerika Serikat di sejumlah negara Timur Tengah. Rangkaian serangan balasan ini bagian dari operasi militer Nasr 2 merupakan serangan rudal dan drone bunuh diri. Rudal-rudal Iran ditempeli foto pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Ali Khamenei dan foto-foto komandan militer yang meninggal dalam perang. Rudal-rudal juga ditulis dalam bahasa Persia yang berarti atas nama komandan yang gugur. Sejumlah tipe rudal digunakan dalam operasi Nasr 2, diantaranya rudal Khaybar Shekan, Zulfakar, Fateh 110 dan drone Syahid. Iran mengumumkan mengirimkan serangan drone ke Kamp Al-Udeiri yang merupakan depot amunisi Amerika Serikat, radar Patriot, dan sistem pertahanan udara di pangkalan Al-Salem, Kuwait. Imbas serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait, seluruh penerbangan komersial di Bandara Internasional Kuwait dibatalkan. Pembatalan mengakibatkan membludaknya antrian calon penumpang di terminal keberangkatan. Bandara Internasional Kuwait menghentikan sementara operasionalnya akibat serangan Iran. Sebagian besar maskapai penerbangan menjadwalkan ulang penerbangan akibat kondisi keamanan.